mengalokasikan dana bos kinerja itu, ini khusus untuk sekolah yang masuk dalam sekolah penggerak. Nah, Bapak dan Ibu, misalkan poin yang pertama, misalkan pengembangan sumber daya manusia yang ada di sekolah, misalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizal Gibran kembali hadir memberikan informasi seputar bantuan operasional sekolah untuk tahun 2022. Halo, apa kabar buat Bapak dan Ibu, para pengelola BOS di setiap satuan pendidikan? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Informasi yang akan saya sampaikan kali ini mengenai penyaluran dana BOS kinerja untuk tahun 2022 dan juga penyaluran dana BOS reguler untuk tahap kedua tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak informasinya dalam video kali ini. Sebagai pembuka pada video kali ini, mari kita update terlebih dahulu apa yang ada pada portal BOS Kemdikbud. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa portal BOS Kemdikbud beberapa hari ke belakang itu mengalami perbaikan ataupun juga maintenance yang akhirnya kita bisa menemukan data ataupun juga kita bisa menemukan data terbaru mengenai update penyaluran, kemudian juga update laporan dan sebagainya. Seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya bahwa di portal BOS Kemdikbud itu ada menu batas pelaporan. Untuk laporan tahap 1 itu batasnya 31 Juli 2022. Jadi kita punya waktu sekitar 2 bulan lagi, waktu yang cukup sempit dan waktu yang cukup mepet, apalagi ketika teman-teman masih berkutat tentang RKS online. Jadi buat teman-teman silahkan diupdate ataupun juga dipercepat begitu ya untuk proses. Perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu semuanya, laporan BOS tahap 1 itu menggunakan Arkas. Jadi tidak lagi dilaporkan secara manual. Kemudian Bapak dan Ibu, informasi yang kedua perlu saya sampaikan. Bagi sekolah Bapak dan Ibu yang tahun 2022 mendapatkan dana BOS kinerja, di beberapa daerah memang sudah disalurkan ataupun juga sudah dicairkan. Di sini saya mempunyai 2 sekolah yang mendapatkan dana BOS kinerja untuk tahun 2022. Di portal BOS-nya, di sini update terbarunya untuk jenis BOS kinerja untuk tahun 2022 ini sudah disalurkan. Satu salurnya sudah disalurkan, totalnya 80 juta. Nah, ini adalah salah satu sekolah yang memang masuk dalam sekolah penggerak. Jadi sekolah ini mendapatkan dana BOS kinerja sebesar 80 juta rupiah. Kemudian ada lagi sekolah yang memang mendapatkan BOS kinerja itu tidak hanya melulu ikut dalam sekolah penggerak. Ada juga sekolah yang berprestasi. Itu juga nantinya akan mendapatkan dana BOS kinerja. Coba dicek saja kalau memang sekolah Bapak dan Ibu mendapatkan dana BOS kinerja untuk angkatan pertama, angkatan kedua itu sudah disalurkan. Di sini SP2D-nya diterangkan di sini yaitu tanggal 28 bulan April 2022. Coba dicek rekeningnya apakah dana itu sudah masuk atau belum. Nah, ketika sudah masuk, Bapak dan Ibu itu harus dikonfirmasi. Nah, ini SK-nya sudah keluar. Sekali lagi untuk dana BOS kinerja ini SK-nya sudah keluar tanggal 28 bulan April 2022. Kalau memang sudah masuk, sudah diterima oleh Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu tinggal konfirmasi yang ini. Nah, bagaimana cara mengkonfirmasinya? Cara mengkonfirmasinya hampir sama dengan dana BOS reguler. Nantinya akan dimasukkan jenis dana BOS-nya, kemudian juga besaran yang diterima, kemudian juga nomor rekening dan sebagainya. Nanti tinggal dikonfirmasi saja di sini. Untuk apa sebetulnya dana BOS kinerja itu? Dana BOS kinerja Bapak dan Ibu perlu diketahui, dana BOS kinerja dipergunakan. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengalokasikan dana BOS kinerja itu ini khusus untuk sekolah yang masuk dalam sekolah penggerak. Nah, Bapak dan Ibu, misalkan poin yang pertama, misalkan pengembangan sumber daya manusia yang ada di sekolah, misalkan ya. Di sini ada workshop pembuatan ataupun juga editing video pembelajaran. Nah, di dalamnya ada konsumsi peserta, honor narasumber, kemudian juga ATK dan sebagainya. Selanjutnya misalkan Bapak dan Ibu ingin workshop penggunaan aplikasi platform Merdeka Belajar.
Masih ada konsumsi, kemudian juga ada honor, ada ATK dan sebagainya. Ataupun juga Bapak dan Ibu ingin mengadakan mengembangkan kompetensi literasi guru sekolah penggerak. Misalkan Bapak dan Ibu ingin pengadaan buku-buku ensiklopedia misalkan ya. Kemudian pengembangan kompetensi literasi siswanya misalkan ya. Pengadaan buku-buku cerita, terus juga buku-buku paket dan sebagainya. Yang jelas asal mendukung terhadap program sekolah penggerak itu. Selanjutnya misalkan untuk pembelajaran dengan paradigma baru misalkan ya. Bapak dan Ibu misalkan membeli buku pelajaran untuk siswa dan untuk guru. Misalkan pengadaan buku siswanya jumlahnya berapa, terus juga totalnya berapa. Ataupun juga misalkan Bapak dan Ibu ingin pengadaan digitalisasi sekolah misalkan. Ada pengadaan listrik sekolah misalkan ya, mulai dari genset ataupun juga pengadaan listrik dengan sistem tenaga surya bisa ya dimasukkan. Kemudian pengadaan wifi sekolah misalkan, karena di sekolah Bapak dan Ibu itu kondisi internetnya tidak stabil sehingga harus ada penguat sinyal misalkan ya. Nah Bapak dan Ibu nanti bisa membeli dari dana bos kinerja itu. Ada lagi misalkan pengadaan laptop untuk mendukung terhadap asesmen nasional. Nah ini juga perlu disiapkan oleh Bapak dan Ibu nanti pelaksanaan asesmen nasional. Selanjutnya pembelian LCD mini proyektor misalkan pembelian InFocus ya. Bapak dan Ibu nanti bisa membeli ini. Bapak dan Ibu juga nanti bisa menganggarkan komponen-komponen yang lain yang memang mendukung terhadap proses keberlangsungan dari sekolah penggerak tadi. Nah itu beberapa komponen yang bisa saya sampaikan bagi Bapak dan Ibu semuanya mengenai sebetulnya untuk apa dana bos kinerja itu. Nah Bapak dan Ibu nanti bisa rincinya dalam RKAS-nya. Karena untuk bos kinerja sendiri itu memang harus ada rencana kegiatan dan anggaran sekolahnya. Dan itu nantinya akan masuk di dalam RKAS online. Jadi Bapak dan Ibu nanti RKAS online-nya itu harus dibuat. Nah untuk mempermudahnya saya selalu mencontohkan ataupun juga saya selalu memberikan informasi, buatlah dulu RKAS manual biar nanti pas di RKAS online-nya itu tidak kesulitan. Itu materi mengenai bos kinerja. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak dan Ibu yang memang selama ini kebingungan. Dana bos kinerja itu sebetulnya untuk apa gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa sharing juga di kolom komentar. Nanti kita berdiskusi di sana. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan pencairan dana bos reguler tahap kedua tahun 2022? Bapak dan Ibu, para pengelola BOS di setiap satuan pendidikan, biasanya penyaluran dana BOS reguler untuk tahap kedua biasanya itu di bulan Mei. Mari kita mencari tahu jejaknya, kapan kira-kira penyaluran dana BOS reguler untuk tahap kedua ini. Kita berkaca dari tahun 2021. Nah, untuk tahun 2021 penyalurannya itu dilakukan per 29 April 2021. Nah, kemudian untuk ke rekening sekolahnya ataupun juga SK-nya itu tanggal 6 bulan Mei. Tapi sekarang sudah lewat, sudah tanggal 12. Mudah-mudahan antara minggu depan di pertengahan Mei ataupun juga di akhir Mei, mudah-mudahan dana BOS reguler untuk tahap kedua itu bisa disalurkan. Nah, mungkin saja beberapa hari ke depan kita mendapatkan informasi terbaru mengenai penyaluran dana BOS reguler tahap kedua ini. Yang jelas kita tunggu saja nanti ya. Nah, Bapak dan Ibu rupanya demikian informasi sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya, terutama yang bertanya-tanya mengenai bos kinerja dan juga bos reguler. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Saya Rizal Jibran pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.